Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarif wa karim ala khairi khalqillahin nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum bittaqwallah wassam'i wa ta'ah wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 005 RW 007 Komplek TNI AD Ditbegang Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah yang hadir. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Ahlan wa sahlan nih jamaah dari Masjid Al-Ikhlas, pimpinan Pak Haji Slamet dan pimpinan Ustadz Ade. Sehat. Sehat. Ya, waalaikumsalam. Sehat ya, Don? Amin. Amin, amin. Yang seluruhnya Al-Fakir hormati, yang seluruhnya semoga selalu dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau.
tetap istiqomah secara kontinu menjalankan perintah beliau, sekaligus selalu berjuang untuk menjauhi apa yang dilarang oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan juga tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, ajaran yang hak, ajaran yang benar, ajaran yang bersumber dari Allah yang telah dibawa oleh beliau. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita yang ada di rumah kita masing-masing, serta saudara-saudara kita, semoga oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, untuk ibadah kepada Allah. Karena kesehatan ini penting. Ini modal, nikmat besar yang Allah berikan, yang apabila kita pandai memanfaatkannya, menggunakannya, akan menghasilkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah untuk kebahagiaan kita nanti, terutama di alam akhirat. Kalau kita sakit, kita nggak bisa melakukan apa-apa, malah justru kita dibantu, ditolong oleh orang lain, oleh keluarga kita. Makanya kita harus bersyukur ketika kita oleh Allah masih diberi sehat, masih diberi umur, kita gunakan untuk kebaikan, untuk beramal soleh, untuk beribadah. Kita harus bersyukur kalau kita mendapatkan pertolongan Allah seperti itu. Salawat teriring salam, ya, semoga dicurahkan juga kepada kita semuanya selaku umatnya. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa istiqomah hadir duduk di majlis ilmu yang mulia ini, majlis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan disukai oleh para malaikatnya, majlis yang oleh Nabi dikatakan Raudhatul Jannah fid dunya, taman sorga yang ada di alam dunia. Sebagaimana beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya, fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u fihi. Kata beliau, apabila kalian lewat taman sorga, mampirlah, singgahlah, duduklah di taman sorga itu. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, yang engkau maksud taman sorga itu apa? Beliau menjawab, adalah majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid. Siapapun yang duduk berkumpul di majlis-majlis itu akan mendapatkan banyak keuntungan dari Allah. Yang sudah pasti dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Yang sudah pasti Allah akan mencurahkan, menurunkan rahmatnya kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa. Dan masih banyak keuntungan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Kita sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah saja, itu sudah keuntungan buat kita. Karena yang berhak mengampuni dosa kita hanya Allah. La yaghfiru dzunub illa Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-18 di bulan Zulhijjah.
bulan ke-12, bulan terakhir di tahun 1446 Hijriah. Yang berarti kurang lebih sekitar 12 lagi kita akan berada di tahun baru Islam. 1 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah, dan di tahun baru nanti kita mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk ke dalam golongan minal muflihin, ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Para jamaah, dan hari ini bertepatan dengan hari yang ke-14 di bulan Juni tahun 2025. Taklim kita hari ini adalah taklim pertemuan yang ke-628. Ngaji pengen sampai 600 kali itu nggak gampang. 600 itu banyak. Kalau kita ngitung nih, dari 1 sampai 600 mungkin butuh waktu beberapa menit. 1, 2, 3, 4 terus sampai 600. Maka beruntung yang ngajinya udah sampai 600 kali, itu luar biasa. Insya Allah dapat karomah nanti, di luar dugaan kita, di luar sangkaan kita, yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu karomahnya. Dapat kemuliaan dari Allah. Kita ngaji di sini udah 628 kali. Kalau tidak salah, pengajian di sini dimulai dari semenjak tahun 2011. Sekarang tahun 2025. Ya, kurang lebih berapa tahun tuh? 13 ya? 12 tahun? 13? 14 tahun ya? 14 tahun bukan waktu sebentar. Kita kalau puasa 14 tahun nggak kuat itu. Apalagi tidur selama 14 tahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu, ini keuntungan, ini karunia Allah, pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak bisa kita, nggak bisa apa-apa. Ya. Nggak bisa apa-apa. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Baik, marilah kita awali taklim kita pertemuan yang ke-628 hari ini. Sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, dengan pembacaan sholawat atas Nabi, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka di alam kubur, di alam kuburnya selalu berada dalam rahmat Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Alam kuburnya dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga. Itil ganiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal kaunu batihajan biwujudil
ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العد إذا بنى بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا واهدنا نجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجواره خير مقعد صلى الله sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha asrafar rusli Muhammad wa مستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه sallallahu ala
alaihi wasallim marhaba. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-majgur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ada 4 sifat tercela, 4 sifat buruk yang sangat amat berbahaya, yang seyogyanya kita selalu berlindung kepada Allah, selalu memohon perlindungan kepada Allah agar kita oleh Allah dijaga, dipelihara, dijauhi dari 4 sifat tercela tersebut yang sangat membahayakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dulu di zaman Nabi Sulaiman hidup seorang wanita sang penguasa yang kekuasaannya, yang istananya sangat megah. Beliau bernama Ratu Balqis, di mana beliau pun selalu berlindung kepada Allah dari 4 sifat tercela tersebut yang sangat berbahaya. Kemudian juga di zaman Raja Al-Hakam, ketika Raja Al-Hakam mengalami kegelisahan, tidak percaya diri, lemah jiwanya, lemah mentalnya, lemah hatinya. Lalu kemudian beliau mendatangi seorang waliullah yang bernama Mustafa Al-Hambali, Syekh Mustafa Al-Hambali, minta nasihatnya. Lalu kemudian kata Syekh Mustafa Al-Hambali, ada doa yang dulu sering kau baca tapi sekarang kau tinggalkan. Dan doa ini pun dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ratu Balqis saja, sang penguasa yang luar biasa, mengamalkan doa ini, seorang waliullah di Andalusia di zaman Raja Al-Hakam yang bernama Syekh Mustafa Al-Hambali pun mengamalkan doa ini. Bahkan Rasulullah Nabi kita pun mengamalkan doa ini. Maka seyogyanya kita pun mengamalkan doa ini. Doa
yang intinya kita mohon perlindungan kepada Allah dari 4 sifat buruk, 4 sifat tercela yang sangat berbahaya, yang membahayakan diri kita. Adapun 4 sifat buruk tersebut, yang pertama adalah kasal. Kasal itu artinya malas. Ini kalau kita malas beribadah itu bisa berbahaya. Malas bangun sholat subuh itu bisa mengakibatkan kita oleh Allah dicap sebagai orang munafik. Wah, jangan coba-coba kita membiasakan meninggalkan sholat subuh, bahaya itu. Hanya karena malas, hanya karena memperturutkan hawa nafsu, hanya karena mengikuti bisikan syaitan. Udah nggak usah bangun, mendingan tidur enak. Udah tarik selimut, kalau perlu nambah sama istri. Aduh, udah nggak usah bangun, ngapain sholat subuh? Akhirnya diperturutkan bisikan syaitan, mengikuti hawa nafsu, dan itu dibiasakan seperti itu bisa jadi orang munafik. Itu hati-hati. Orang munafik walaupun ngaku beriman, keimanannya ditolak oleh Allah. Yang kedua, sifat buruk tersebut adalah haram. Awas, ada haram, ada haram, beda. Kalau hurufnya terdiri dari 3 huruf, huruf pertama ha besar, huruf kedua ro dibaca pendek, dan huruf ketiga mim. Haram itu artinya pikun. Nah, kita harus berlindung kepada Allah dari pikun. Kan pikun juga membahayakan. Orang kalau udah pikun, kadang-kadang nyalain kompor gak dimatiin, akhirnya meledak, terjadi kebakaran. Bahaya nggak? Masih untung segitu teh. Coba kalau dia pikun, ya, duduk di tengah jalan raya, ada mobil lewat kenceng, kegiles, kan bahaya. Masih untung segitu, masih untung juga ya. Coba kalau pikun, dia nidurin istri orang, dikira istrinya. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Saking pikunnya kali ya. Masya Allah. Nah, kita harus berlindung, karena yang akan memberikan kekuatan jiwa kita hanya Allah. Kecerdasan akal pikiran kita, kuatnya daya ingat kita hanya Allah. Allah sumber segala-galanya. Dan pikun pun itu datang dari Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat pikun. Tapi kalau hurufnya terdiri dari 3 huruf, ha kecil, ro dipakai alif dibaca panjang, mim, haram, itu artinya tidak boleh. Jadi ada haram, ada haram, beda artinya. Kalau haram artinya tidak boleh. Haram tidak boleh, tidak boleh. Haji haram merokok di Mekah, tidak boleh berarti. Cuma haram ada 2, ada haram bahasa lugo, ada haram syariah, syariat. Kalau haram syar'i berarti ma yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala pilihi. Sesuatu yang apabila ma yusabu ala, apabila ditinggalkan dapat pahala, apabila dikerjakan dapat dosa. Itu haram menurut agama. Tapi kalau haram menurut bahasa, ya tidak boleh. Not, bahasa Inggrisnya not, tidak. Yang ketiga apa? Sifat buruk tersebut yang ketiga adalah maksam. Maksam itu dosa artinya. Maksamu dosa. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari melakukan sekecil apapun perbuatan dosa yang menyebabkan kita terjerumus ke neraka. Dan hanya Allah yang mampu menjaga diri kita, mampu memelihara diri kita, mampu melindungi diri kita dari perbuatan dosa. Kita lemah, tiada daya dan upaya, tidak ada kekuatan dalam menjauhi perbuatan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimatnya adalah la haula wala quwata
illa billahil aliyyil. Azim. Sekarang kita bisa duduk di sini, ini ada pertolongan Allah. Berapa banyak orang yang pengen duduk di sini tapi nggak bisa karena belum dapat pertolongan Allah. Kita bisa terhindar dari perbuatan dosa, itu pun karena ada pertolongan Allah. Nabi Yusuf seandainya enggak ada pertolongan Allah, itu bisa melakukan zina dengan Siti Julaiho. Bagaimana tidak coba, berada dalam kamar, pintu kamarnya dikunci, enggak ada siapa-siapa, di depannya seorang wanita cantik jelita, istri seorang raja, cantik jelita berpakaian tipis. Kemudian wanita tersebut ngajak tidur bareng. Coba seandainya ke kita ngajaknya gimana kita buangin? Sebenarnya Nabi Yusuf secara manusiawi ada hasrat ingin seperti itu, tapi dijaga oleh Allah. Di dalam Quran diceritakan laula burhana, seandainya tidak ada petunjuk, tidak ada pertolongan Allah kepada Nabi Yusuf bisa terjerumus itu. Hanya Allah yang mampu menjaga kita dari perbuatan dosa. Baik dosa zahir maupun dosa batin. Dosa batin seperti riya. Berapa banyak orang yang ibadahnya riya? Banyak, Masya Allah. Nah, itu yang ketiga. Ini berbahaya ini. Yang keempat, sifat buruk tersebut adalah maghram. Maghram itu terlilit hutang. Jadi hidupnya terlilit hutang. Orang kalau sudah terlilit hutang, banyak hutangnya sampai miliaran, nggak akan tenang hidupnya. Merasa tersiksa batinnya, tidur nggak bisa tidur. Apalagi kalau banyak yang lagi ke rumah, udah harga diri hilang, malu. Akhirnya ibadah malas. Ini bahaya maghram ini, terlilit hutang ini. Nah, kita berlindung. Kita sebagai orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan hati, yang ingin mendapatkan kekuatan jiwa, kekuatan dalam daya ingat dan berpikir, dijauhkan dari pikun, maka yuk kita amalkan doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dibaca oleh seorang wali yang bernama Syekh Mustafa Al-Hambali di zaman Raja Al-Hakam. Juga doa ini dibaca oleh Ratu Balkis dan oleh ulama-ulama yang lainnya. Doa ini ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, riwayat dari Abu Hurairah. Bapak-bapak udah tahu belum doanya nih, ngomong-ngomong nih? Yuk kita baca bareng-bareng ya sama saya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Itu bukan doanya. Bukan itu mah. Itu mah doa mau masuk toilet. Bercanda dikit, bercanda. Nyantai aja, nyantai. Nggak usah terlalu tegang, biasa aja, kalem. Jom sah sih. Pak Eran seneng hatinya itu. Padahal dia, iya ya, seneng ya? Seneng kan? Seneng. Alhamdulillah. Apalagi dikasih ini ya. Apa aja maunya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya begini. Kalau diamalkan untuk diri sendiri, ini a'udzubika. Jadi isim domirnya lapad ana diidopatkan ke iya mutakalim wahdah menjadi ini. Artinya sesungguhnya aku. Nanti di depannya fi'il mudhari'nya na'uju pakai nun. Nun mudhari'ah na'uju. Kalau untuk semua. Kalau untuk sendiri ini a'uju. Kalau diamalkan untuk diri sendiri, dibacanya ini a'uju. Pakai hamzah mudhari'ah a'uju bika. Ini sesungguhnya aku a'uju, berlindung aku bika kepada engkau ya Allah. Tapi kalau umpama doa ini kita baca dan diamini oleh orang lain atau oleh orang banyak, oleh para hadirin, oleh para makmum dalam salat berjamaah, setelah salat berjamaah, maka ini menjadi
Inna. Jadi iya mutakalim wahdanya diganti dengan nun mutakalim al ghair. Kalau inna artinya sesungguhnya kami. Kalau kami berarti semuanya kena. Kalau ini artinya sesungguhnya aku. Kalau aku berarti untuk diri pribadi. Yang lain mengamini enggak kebagian. Karena aku bahasanya. Na'udzubika, na'udzu kami berlindung bika kepada Engkau ya Allah. Jadi doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal maksami wal magrami. Pendek doanya ini. Sayang kalau nggak diamalkan ini. Doa sependek ini kita lupakan. Coba ya. Ayo ulangi. Bisa nggak? Oh ya udah. Luar biasa. Semangat banget ngaji ya. Bagus daripada tidur ngajinya. Dengan ini semangat. Ini ngaji saking khusyuknya sampai tidur. Baik. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal maksami wal magromi. Jadi sayang doa sependek ini kalau tidak diamalkan, dilupakan, ditinggalkan sayang. Padahal Rasulullah membaca doa ini, Ratu Balkis membaca doa ini. Sayang banget doanya pendek, dilupakan, ditinggalkan. Kita amalkan doa ini. Setiap selesai sholat 5 waktu kita baca. Ini doa ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami, pakai H besar, harami wal harami wal maksami, pakai sa wal maksami wal magromi. Apalah, insyaallah hafal. Baik, saya artikan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung aku bika kepada Engkau ya Allah minal kasali dari sifat pemalas yang membahayakan diriku. Sifat pemalas bahaya enggak? Bahaya. Kita punya tugas, malas mengerjakannya, dipecat kerjanya. Udah percaya kerja nganggur, gak punya pemasukan, istri kelaparan, kan jadi bahaya. Bahaya, apalagi bahaya malas ibadah, malas ibadah, baca Quran malas, tahajud bangun malam malas, udah nggak dapat apa-apa, cuma dapat iler doang. Nah, kemudian wal harami, dan dari pikun. Jadi kita berlindung kepada dari pikun. Hah? Sudah pikun udah. Baca doa ini, insya Allah sembuh. Amin. Apa perlu saya tiup nih? Wah. Saya ajak bercanda. Kemudian wal maksami, dan dari dosa, dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ada orang ya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan perbuatan dosa, terjerumus juga ke bawah sama orang lain, atau dipaksa orang lain untuk berbuat dosa. Anak muda biasanya tuh diajak minum, diajak mabok tuh. Iya. Padahal tadinya dia anak baik-baik, terjerumus juga karena nggak ada sandaran vertikal kepada Allah, nggak ada permohonan perlindungan kepada Allah. Kita kalau mengandalkan kekuatan kita, nggak ada apa-apa, kita lemah. Yang maha kuat itu Allah, yang maha segalanya. Dan yang keempat, wal magrami, dan dari terlilit hutang. Jangan sampai kita hidup terlilit hutang, nggak akan tenang hidup kita. Saya selalu berdoa, ya Allah jauhkan saya dari hutang, dekatkan saya dengan uang. Itu kan, insya Allah kalau banyak uang nggak hutang, malah ngutangin ke orang lain kan. Makanya kita harus kaya-kaya ini. Nanti kalau kita kaya-kaya nanti banyak utang nanti. Kalau banyak utang nanti nggak bisa ngaji nanti. Malu di pengajian banyak yang nagih. Nah, yuk kita baca bareng lagi. Allahumma inni a'udzubika
bika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrabi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dan dari pikun, dan dari dosa, dan dari terlilit hutang. Sekarang lembarannya akan saya bagikan. Jadi bapak-bapak nggak usah repot-repot nulis ya. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Saya ini bawa 13 nih. Jadi ada 2 orang yang nggak kebagian nih. Ini Pak Adam bagiin semua nih. Siap? Bagiin semua. Kan lumayan tuh, bisa dimanfaatkan ya kan? Udah itu satu bundel itu. Satu bundel ada 3 halaman. Satu bundel ada 3 halaman itu. Ada 2 orang yang nggak kebagian ya. Oh pas ya. Oh Pak Erlang nggak kebagian berarti. Harus. Oh harus. Bang Endang jangan dikasih. Endang bermain sama Pak Ustaz. Iya. Ya dekat kan. Iya. Ya satu bundel 3 halaman. Yuk kita baca bareng-bareng. Silakan buka halaman 3 ya. Tuh di atas ada angka 3 dengan huruf Arab tuh. Ada nggak? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dan dari pikun, dan dari dosa, dan dari terlilit hutang. Doa tersebut dibaca setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 1 kali. Khusus nih, ba'da subuh dan ba'da maghrib dibacanya 3 kali. Itu khusus ba'da subuh dan ba'da maghrib dibacanya 3 kali, jangan 1 kali. Dan baca juga doa di bawah ini setiap ba'da sholat 5 waktu sebanyak 1 kali. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min arudda ila arjalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Tapi kalau diamini oleh orang lain, bacanya adalah Allahumma inna na'udzubika minal jubni wa na'udzubika min arudda ila arjalil umuri wa na'udzubika min fitnatid dunya wa na'udzubika min fitnatil qabri. Itu kalau diamini bacanya seperti itu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kikir. Sifat penakut, takut miskin hidup, takut enggak makan, ya. Takut melakukan kebaikan, itu sifat jelek. Kalau mau takut, takutlah dalam berbuat dosa. Takutlah dalam berbuat keburukan. Jangan takut melakukan kebaikan. Ini kadang-kadang terbalik, orang melakukan kebaikan takut. Ya kan? Seperti memberikan kesaksian yang benar takut. Takut diteror. Nggak usah takut, walaupun nyawa taruhannya. Kebenaran harus disampaikan. Kemudian, dan aku berlindung kepadamu dari dilanjutkan usia hingga umur yang hina, yakni sampai tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi umurnya dipanjangkan sampai pikun oleh Allah, sampai nggak bisa apa-apa, dan nggak bisa kemana-mana. Istilahnya tidur di situ, berak di situ, kencing di situ, makan disuapin. Mau seperti itu kita? Enggak. Kalau nggak mau berlindung, ini doanya ini. Ini doanya. Doanya ini. Jadi kita berlindung kepada Allah dari dilanjutkan usia hingga umur yang hina.
yakni sampai tidak mampu berbuat apa-apa kita. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, serta aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Nah, ini ada juga dalam hadis, doa ini ada dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang terakhir, baca pula doa ini. Ini doa penting ini. Dan baca pula doa Nabi berikut ini. Ini doa Rasulullah ini. Rasulullah selalu membaca doa ini. Yang terakhir tuh, yang paling bawah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari beratnya cobaan. Berapa banyak orang yang dicoba, diuji oleh Allah dengan cobaan yang berat, nggak kuat, hanya stres, bahkan sampai bunuh diri. Nah, kita berlindung kepada Allah dari cobaan yang berat. Jangan sampai stres, jangan sampai bunuh diri, jangan. Awas. Dan dari tertimpa kesusahan atau kesulitan atau kesengsaraan. Dan dari buruknya kodok, buruknya ketetapan Allah. Dan dari cemoohan musuh. Kita nggak mau dicemoohkan sama musuh. Nah, ini juga ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Terakhir, kata-katanya adalah selamat mengamalkan doa. Yakinlah diijab. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Semuanya diijabah. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sedang kalian yakin bahwa doa kalian pasti diijabah oleh Allah. Sebagaimana Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Luar biasa. Ud'uni, bukan pastajib, astajib. Iya, mantap. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib, niscaya aku akan mengijabah lakum, bagimu doamu. Baik, kemudian lembaran berikutnya kita baca singkat aja ya. Lembaran berikutnya, niat dan tata cara sholat hadiah untuk orang yang sudah meninggal dunia atau wafat. Yang pertama, waktu untuk mengerjakan sholat hadiah yaitu bainal isya'aini, yakni di antara maghrib dan isya. Setelah kita selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian ba'diyah maghrib, kita laksanakan sholat hadiah untuk yang telah meninggal dunia, terutama untuk orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang berjasa dalam kehidupan kita untuk orang tua kita. Yang kedua, adapun niatnya adalah usolli sunnatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, surat yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua sama, yaitu Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, At-Takasur 1 kali. At-Takasur itu Al-Hakumut Takasur ya. Kemudian surat Al-Ikhlas kulhu 11 kali. Yang keempat, selesai sholat hadiah, hendaklah berdoa dengan doa sebagai berikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni sallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'asawabaha ila ruhi ahlil kubur. Disebut namanya tuh ahli kubur yang akan kita kirimkan pahalanya. Kau laki-laki misalnya Ahmad bin Mahmud, Mustafa bin Kamal. Kalau perempuan, Fatimah binti kalau perempuan, Fatimah binti Soleh misalnya, atau Khadijah binti Ahmad misalnya. Nah, kalau mau ditambah, tambah doanya. Kalau umpama yang di nama-nama ahli kubur yang disebutnya banyak, kalau mau ditambah doanya, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim
wa anhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka ya Allah, apiahkanlah mereka ya Allah, dan jadikanlah mereka penghuni surga. Gitu. Kalau ahli kubur yang disebutnya banyak, mau ditambah doa silahkan, Allahumma gfir lahum warhamhum baru nanti ditutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itulah tata cara melaksanakan sholat hadiah. Bagusnya ya minimal seminggu sekali lah, tiap malam Jumat kita laksanakan. Jadi enggak mesti sholat hadiah itu enggak mesti ketika ada yang mati di siang hari malamnya hadiah. Itu memang kudu. Kalau mau di istiqomah kan tiap malam juga nggak apa-apa. Atau minimal tiap malam Jumat lah kita sholat hadiah untuk orang tua kita. Seneng mereka. Yuk kita lihat keterangannya nih. Landasan hukum sholat sunnah hadiah. Jadi ada landasan hukumnya, ada dalilnya. Ada dasar hukumnya, nggak sembarangan. Adalah berdasarkan pendapat Syekh Ismail Jain dalam kitab Qurratul Ain halaman 59. Keterangannya sebagai berikut. Ini tulisannya gundul ya. Ma hukmu sholatil hadiyah? Apa hukumnya sholat hadiah? Lil mayyiti, untuk mayit. Allati yusallihal insanu baina isya'aini. Fahal hiya sahihatun wa muhsilatun lima nawahu aula. Apakah hukumnya sholat hadiah untuk mayit yang telah meninggal dunia yang dikerjakan oleh seseorang di antara maghrib dan isya? Fahal hiya sahihatun, apakah sah? Wa muhsilatun lima nawahu, dan dapat menghasilkan apa yang diniatkannya? Aula atau tidak? Fal jawabu, maka jawabannya ada di bawah tuh. Wallahul muwaffiqu lis-shawabi annal insana idza shalla syai'an minan nawafili summa wahaba lil mayyiti wa ahdahu lahu fa inna jalika sawabu yasilu ilal mayyit bi idnillahi wa huwa madhhabul hanabilah wa jumhur ulama wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Artinya semoga Allah memberikan pertolongan terhadap kebenaran. Sesungguhnya seseorang apabila mengerjakan salat sunnah kemudian ia berikan dan ia hadiahkan pahala salatnya untuk mayit, maka pahala salat tersebut sampai kepada mayit biidznillah, dengan izin Allah. Ini adalah pendapat ulama Hanabilah, yakni seluruh para ulama yang bermadzhab Imam Hambali, mereka berpendapat seperti ini, dan pendapat jumhur ulama, yakni mayoritas para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Di dalam kitab Nihayatul Zain halaman 107, Al-Mu'allif Al-Baqi Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten rahimahullah ta'ala, beliau telah menjelaskan sebagai berikut. Ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yati 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula farhamu bis sadaqati may yamut faman lam yajid fa yusalli rak'ataini yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhumma fatihatal kitab marratan wa ayatal kursi marratan wa alhaqumut takasur marratan wa qul huwallahu ahada asara marrat wa yaqulu ba'da salam Allahumma inni shallaitu haji salata wa ta'lamu ma nuridu Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri titik-titik bin titik-titik fayab'asullahu min sa'ati ila qabrihi alfa malakin ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatun ya unsurahu ila yaumi yumpahu fisur. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, tiada datang atas mayit ajab yang paling keras, ajab yang paling mengerikan di alam kubur, di alam kuburnya, melainkan malam pertama. Siangnya meninggal, nah malam pertamanya itu mengerikan. Kalau enggak percaya coba dulu silahkan. Ya, saya kubur sekarang nih. Maka kasihanilah orang yang sudah mati dengan bersedekah atas namanya. Ini kata Rasulullah, farhamu bisedekah mayyamut. Kasihanilah orang yang sudah mati dengan bersedekah atas namanya. Misalnya kita sayang sama orang tua kita yang meninggal, kita sedekah nih, Pak Ustadz, Pak Kiai,
Pak Ajengan, saya sedekah nih 1 juta untuk pesantren atas nama almarhumah ibu saya Anu binti Anu, atas nama almarhum bapak saya. Nah itu sampai senang itu orang tua di alam kuburnya. Yuk kita lanjutkan keterangannya. Barang siapa yang tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat, yakni sholat hadiah. Niscaya Allah sejak saat itu mengirim 1000 malaikat. Tiap malaikat membawakan cahaya dan hadiah dari sorga untuk menghibur mayit sampai datangnya hari kiamat. Jadi mayit ahli kubur yang disolatkan hadiah oleh kita yang masih hidup, berdasarkan keterangan dalam kitab Nihayatul Jan ini, saat itu pula Allah langsung mengirim 1000 malaikat dari sorga ke alam kuburnya. Kan alam kubur sempit, itu kata matamu. Alam kubur itu alam metafisika. Yang kita lihat secara mata kasat itu bukan alam kubur, itu kuburan. Ada alam, ada kehidupan yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera. Kita nggak tahu. Nah, saat itu pula Allah mengutus 1000 malaikat. Setiap seorang malaikat membawa cahaya dari surga dan membawa hadiah yang indah dari surga. Boleh jadi mahkota atau apa, nggak tahu lah. Ya penasaran, tanya aja malaikatnya deh. Repot banget pusing gua. Ya. Untuk apa? Untuk menghibur si mayit yang ada di alam kubur, untuk menggembirakan si mayit. Coba kalau umpama almarhum bapak kita, almarhumah ibu kita diperlakukan seperti ini oleh Allah di alam kuburnya, kita anaknya senang nggak? Yuk, kata Nabi. Tuh kan jadi jatuh. Kata Nabi, "Farhamu bisodakoh mayamut." Sayangilah, kasihanilah orang yang sudah mati dengan cara bersedekah atas namanya. Alhamdulillah. Yuk kita sedekah yuk. Ayo. Boleh kasih 1 juta. Ya. Jadi 1 miliar. Katanya mau ngasih 1 miliar. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita lagi ngaji, ntar ngobrol di luar ntar sambil ngopi. Oh iya. Udah dengerin. Lagi ngaji nih. Ntar ngobrol di sana di depan. Ya, udah. Insya Allah. Kalau kita ada rezeki, punya kelebihan rezeki, punya harta, jangan lupa sedekah untuk orang tua kita yang meninggal atas nama mereka akan senang. Lah mereka telah berjasa kepada kita, apalagi ibu kita mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh susah payah, melahirkan kita taruhannya nyawa, merawat kita dengan penuh kasih sayang dari semenjak bayi. Malam kita nangis, disusuin, ngompol, dipopokin. Masa kita udah kaya sekarang lupa sama orang tua kita, nggak mau sedekah atas nama mereka? Anak seperti apa ini? Nauzubillah min. Yuk kita sayang. Siapa lagi yang akan menyayangi orang tua kita kalau bukan anaknya sendiri? Kita semua jadilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang. Jadi hubungan kita yang masih hidup dengan orang tua kita yang masih meninggal tidak terputus. Terus sambung hubungan dengan baik dengan cara sedekah untuk mereka. Itulah cara menjaga hubungan baik kita dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Baik para jamaah, itu lembaran semuanya udah jelas ya? Ya. Kalau umpama dibaca kembali oleh bapak-bapak di rumah, umpama menemukan sesuatu yang janggal atau tidak jelas, silahkan tanyakan. Silakan, boleh nanti setelah ngaji atau tanyakan langsung ke rumah saya. Datang ke rumah saya silaturahmi. Enggak usah repot-repot bawa onta, enggak usah repot-repot bawa onta. Bawa aja Masna wa Sulasa wa Ruba 2, 3, 4 aja udah. Apa nih tadi? Haha. La tafham ala kalami haja Anipan. Masyaallah. Ana ta'alam bil lughatil arabiyyah. La tansa ihmal Masna wa Sulasa wa Ruba. Bawa 2, 3, 4 jisa busu. Baru paham. Jisam itu zikir sampai subuh maksudnya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi kayak temennya dia ya. Presiden nih. Iya, mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma arzuqnal barakata fi kulli syai'in waj'alna barakina aina kunna. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami ya Allah. Apapun yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, sepeninggal kami, orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masih banyak.